Sobat Art, ketemu lagi dengan saya Ica di Next Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu namanya Rebecca Quento. Halo. Makasih ya sudah makasih juga sudah meluangkan waktunya untuk datang di Next Podcast. Nah, sesi kali ini kita akan ngobrolin mengenai karirnya Rebecca. Ya, dia salah satu artis di Next Art juga. Dan lagunya sudah cukup banyak yang masuk di Next Art. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang lagu-lagunya Rebecca, kayaknya perkenalkan diri dulu kali ya. Rebecca ini siapa? Backgroundnya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Supaya Sobat Art bisa mengenal. Oke. Halo, nama saya Rebecca Quento, biasa dipanggil Rebecca atau Echa, tapi sekarang kayaknya lagi Rebecca aja ya. Rebecca. Jadi saya ini dibilang apa ya, full time penyanyi, part time pengusaha. Apa tuh? Ya, bisnis kecil-kecilan gitu ya. Jadi kan kayak waktu pandemi kemarin kan life must go on ya. Kita tetap harus melakukan hal yang lain gitu kalau lagi surut pas lagi nyanyinya gitu sih. Saya usia 29 tahun. Apalagi? Udah sih itu aja ya. Mulai terjun ke dunia nyanyi itu tahun berapa? Usia berapa? Ingat nggak? Ingat sih karena ada fotonya ya. Jadi pertama kali mamahku ikutin aku ke lomba nyanyi itu umur 3 tahun. 3 tahun apa 4 tahun gitu ya. Pokoknya masih TK gitu, masih TK. Itu lomba dan di situ masih malu-malu banget, tapi juara 3. Wah. Gitu. Jadi akhirnya di situ juga akhirnya dilanjutin nih. Oh yaudah ditaruhlah ke lomba-lomba lain, diikutin ke kompetisi-kompetisi lain, terus barulah ditaruh di sanggar gitu. Jadi untuk mengasah bakatnya juga kan gitu. Oke, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk lanjut terus jadi penyanyi? Apa karena disuruh orang tua nih? Karena ngelihat wah bisa nyanyi nih, terus aja dia nyanyi gitu. Pastinya sih awalnya gitu ya, karena kan namanya anak kecil ya. Jadi orang tua kan ngelihat, oh kok anak ini ada bakat nih, kok anak ini punya kemampuan nyanyi tuh better daripada penyanyi-penyanyi cilik yang lagi ada saat itu. Itu kan penglihatan orang tua saya dulu ya gitu. Jadi kalau misalkan nggak diasah, nggak dilanjutkan sayang gitu. Dan kebetulan juga seiring berjalannya waktu aku juga suka gitu. Jadi aku juga nggak terpaksa gitu. Memang awalnya disuruh, diarahkan, bukan disuruh sih, lebih kayak diarahkan, dicemplungin dan akunya pun suka gitu sih. Tapi memang dari keluarga ada yang pemusik ya? Lebih ke hobi musik dan suka musik aja sih, tapi nggak ada yang secara profesional musisi gitu. Oh. Jadi tapi ya kayak dari mamah juga pinter nyanyi gitu, terus dari papa juga main musik gitu. Jadi emang keluarga yang suka musik, bisa main musik tapi bukan pekerjaannya gitu. Oke, berarti darah pemusiknya turunnya dari orang tua ya? Tetep iya mungkin ya. Nah terus dulu tuh pernah masuk Mamma Mia ya? Iya benar. Nah ini menarik nih, bisa diceritain nggak kenapa tiba-tiba kok ikut Mamma Mia gitu? Terus share pengalamannya deh, itu tahun berapa? Itu 2007 ya. Waktu itu aku 14 tahun, masih 2 SMP. Jadi waktu itu sebenarnya aku kan udah sering banget ikut lomba-lomba gitu. Tapi belum pernah tuh ikutan yang kayak di TV-TV gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada niat juga untuk ikutan kompetisi ajang pencarian bakat lah gitu. Karena waktu itu juga udah sempat ngeluarin album anak-anak, jadi kita membayangkannya, oh kalau misalkan kompetisi seperti ini nih mungkin untuk orang yang belum, maksudnya ibaratnya kalau udah punya album kayaknya udah next level kali, udah beda apa sih, udah beda gitu ya, mungkin nggak boleh gitu kan gitu, karena udah punya karya atau apa. Cuman ternyata sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu. Nah terus lucu juga sih masuknya itu sebenarnya waktu masuk Mamma Mia audisi itu kita dijebak sebenarnya sama tante. Jadi waktu itu kan ini kan programnya itu kan ibu dan anak ya. Biasanya kan kalau apa ajang pencarian bakat kan hanya udah kitanya aja pesertanya. Tapi ini kan juga ibu dan anak karena dia mau bikin kayak mamaku manajerku gitu. Jadi mama juga kan sebenarnya juga udah manajerku kayak gitu kan gitu. Jadi akhirnya si tanteku ini bilang lah ke aku,
ini ada nih di koran kan, nih ikutan ini. Oh tanya mama aja. Oh iya mamanya udah mau gitu. Terus baru nanya sama mama, ini ya udah tanya anaknya aja. Oh anaknya udah mau, padahal kita tuh sebenarnya nggak ada bilang oke. Akhirnya oke. Terus pas udah audisi nih kan, udah ngantri terus kita baru omongin, kamu emang mau kan gini. Dan pas ngantri panjang agak, duh kok capek, capek nih ngantri senang. Emang mau kan? Lah katanya mama yang mau, loh katanya mama yang mau. Tapi kita udah di tengah jalan nih, belakang udah banyak antriannya panjang, jadi sayang. Jadi ya udah kita lanjutin ya. Ternyata hasilnya bagus ya. Puji Tuhan juga sih. Prosesnya kayak gimana tuh? Proses apa nih? Pas jadi audisinya. Proses audisi sampai akhirnya kompetisinya itu berjalan gitu. Ya audisi kita waktu itu antri dari jam, kalau orang lain kan kayaknya ngantri dari subuh ya, karena kita nggak ada pengalaman, kita tuh datang siang-siang gitu jam 11. Itu udah berapa kilo gitu kan antriannya. Ya udah kita jalanin aja. Antri, kita baru masuk ke ruangan audisi itu kalau nggak salah di jam 10 malam kayaknya ya. Aduh. Iya, jam 10 malam. Tapi hitungannya itu mungkin nggak serame ajang pencarian bakat lain ya. Karena kan ajang pencarian bakat si Mamma Mia ini kan waktu itu masih baru dan mungkin agak spesifik ya karena mama dan anak gitu. Jadi audisi terus langsung lolos, ada stage 2 langsung saat itu. Jadi langsung antri lagi untuk stage 2, lolos lagi. Terus habis itu dipanggil untuk berapa besar ya? 75 besar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat, udah lama banget. 75 besar, setelah 75 besar itu jurinya udah mulai juri-juri yang artis. Waktu itu artis-artis, terus lolos juga sampai ke 25 besar. Mamma Mia itu kan terkenal dengan juri votlog ya. Iya. Jadi juri votlog, jadi yang pilih tuh ada 100 juri votlog, nilainya berapa gitu ya kan. Setelah 75 besar kan masuk nih ke 25 besar. Nah, aku tuh waktu itu dapat dibagi, jadi 25 orang nih dibagi per hari 5 orang gitu. Nah, aku dapat hari Kamis waktu itu, aku ingat banget. Nah, saat itu aku ya thank God gitu, aku dapat 94 poinnya dari juri votlog. Jadi hanya 6 yang nggak voting aku gitu. Kenapa ya? Kenapa ya nggak vote gitu sih. Jadi lumayan cukup bagus ya nilainya 94 gitu. Ya udah lanjut sampai live show. Dan waktu itu aku terakhir itu di 5 besar. Gitu. Oke. Nah, dari 5 besar itu yang diambil pemenangnya berapa? Atau 5-5-nya itu memang udah pasti menang semua? Lebih ke ini sih, dia kalau untuk yang hadiah ya, hadiah yang juaranya itu ya 3 besar. Tetap kita dapat hadiah, cuman ya yang 1, 2, 3 itu kan lebih besar dong. Gitu. Nah terus dari karena Mamma Mia ini efeknya apa nih? Maksudnya keuntungannya kan kadang gini ya, ikut kompetisi ya layaknya kompetisi yang di TV gitu ya. Biasanya kan setelah menjadi finalis, karirnya jadi lebih mudah tuh. Nah, kalau buat Rebecca sendiri gimana? Sebenarnya benar gitu. Apalagi ini TV dan waktu itu Mamma Mia sempat memang jadi lebih dibilang booming ya. Banyak banget yang nonton gitu. Kita juga jadi kayak yang beda itu karena tiap hari nih ada surat dari fans banyak. Terus misalnya kalau kita perform di mall terus banyak yang datang yang sampai mau cubit-cubit yang kita harus diinin gitu. Cuman memang waktu itu karena aku juga masih sekolah ya gitu. Jadi tetap waktu itu sekolah kan prioritas utama gitu. Jadi kalau bisa nyanyi weekend kayak gitu. Jadi kita nggak mau ya udah, apalagi baru masuk SMA. Jadi tetap sekolah sambil sekolah. Terus abis itu nyanyi di weekend. Terus abis itu sayangnya, menurut aku sih sayangnya dulu tuh kan belum ada kayak Instagram. Iya, belum ada Twitter, sosial media. Iya, sosial media waktu itu Facebook baru keluar. Terus dulu masih yang aktifnya kayak Friendster gitu kan. Jadi Friendster kurang booming pula. Bener, jadi waktu aku nggak muncul di permukaan, nggak muncul maksudnya untuk perform gitu, nggak ada job yang bisa dilihat orang-orang datang. Orang kan nggak bisa ngelihat aku di sosmed gitu kayak sekarang gitu. Jadinya ya kayaknya habis itu redupnya jadi cepet gitu. Kalau aku bilang gitu ya. Gitu sih. Nah, setelah menjadi alumni Mamma Mia,
masih tetap nyanyi kan? Masih. Hubungan dengan para alumni Mamma Mia yang lain gimana? Masih suka kontek-kontekan nggak? Sampai sekarang ini sih 15 tahun. Karena sekarang udah ada sosmed juga ya. Masih ada beberapa yang masih deket, ada yang emang cuman say hi terkadang aja gitu. Tapi beberapa kayak misalkan kayak Mita, Marshila, Vira itu kita masih, Margaret itu kita masih kontak lah gitu. At least kayak komen-komenan Instagram kayak gitu, walaupun nggak terlalu intens ya. Cuman misalkan kadang-kadang oh ya kita meet up, walaupun susah sih nentuin menyatukan jadwal kita semua gitu sebenarnya susah. Jadi akhirnya ya udah siapa yang bisa kita ketemu gitu. Terus yang bisa lagi ada acara di mana ada yang bisa nyamperin kita samperin. Jadi lebih yang kayak gitu sih. Masih sampai sekarang sih. Terus pernah berpikiran pengen collab nggak sama mereka? Masih pada bermusik nggak sih teman-teman? Masih. Ada beberapa yang memang musiknya juga jadi ibaratnya jadi kayak sampingan sih gitu. Jadi mereka tetap ada yang kantor, ada yang udah jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Kalau untuk collab sih sebenarnya kalau dari aku pribadi sih kepengen banget karena kita waktu itu juga sempet kayak satu anak nih lagi perform. Lebih ke reguleran gitu di satu mall. Terus kita semua datang, terus kayak kita pas nyanyi bareng kayak oh kangen juga nih gitu kan gitu. Jadi akhirnya kita kepikiran juga untuk gitu, terus kita keluarin lagi nih dulu kita video Mamma Mia nyanyi bareng-bareng kayak gitu. Kalau misalkan bisa sih kepengen sih, tapi kalau sekarang belum ada waktunya kayaknya pada. Itu idenya bagus tuh. Ya nggak Mas, dibikinin aja Mas. benar. Alumninya Mamma Mia bisa loh, itu jadi project oke loh Mas. Bener-bener kayak waktu itu aku pernah lihat Avi ya kayaknya. Avi bikin. Ya bikin kalau Avi bareng. pernah. Nah ini Mamma Mia nih. Mas. Sebenarnya kayak beberapa penggemar dari waktu zaman dulu yang masih sekarang masih follow juga, akhirnya follow. Sebenarnya juga banyak kapan reuni, kapan nih collab, kapan sebenarnya kayak gitu ya. Cuman ya memang sih kalau misalkan kayak mau collab kayak gitu kan kita mesti nggak bisa dadakan juga, mesti terkonsep, waktunya pada susah gitu. Masih dikumpulin dulu, diobrolin bareng gitu kan, cari schedule yang pas. Konsep mau seperti apa ya pasti akan ada tahap-tahap seperti itu sih. Nah terus untuk kegiatan yang sekarang ini tadi yang selain semi bisnis ya, semi bisnis. Nah itu sebenarnya kesibukannya sekarang lebih ke arah mana nih? Aku sih kalau bisa jalan dua-duanya, aku jalan dua-duanya sih gitu. Kebetulan gini, jadi aku kan ada bisnis tapi bidang kuliner gitu ya. Nah sekarang ya udah ada karyawan, jadi udah bisa ditinggal. Jadi sekarang aku lagi aku mau nyanyi lagi nih gitu. Karena kalau waktu awal-awal, kebetulan tuh kan pas mau pandemi juga kan aku baru buka. Jadi job, aku kan selama ini masih terima kayak job nyanyi di wedding, event gitu ya. Jadi pas semua cancel gitu kan, ya udah aku fokus di situ gitu. Tapi kan seiring berjalan waktu udah ada yang bantu, udah ada yang pegang gitu. Jadi aku tinggal kontrol sekali-sekali aja gitu. Nah di sini aku ya mikir lagi nih, udah mulai job juga udah mulai berdatangan. Jadi aku juga mau fokus, apalagi mulai punya karya baru gitu. Kita merilis sebuah karya terus. Ya dan dibantu Next Art ini gitu kan, jadi ada lagu yang bisa dipromosikan gitu. Jadi ya paling sekarang lagi mau fokus untuk ke situ lagi gitu. Jadi di Next Art berarti sudah ada 1 album sama 2 single ya? Benar. Nah gitu. Yang terakhir ini Sudah Jo ini bisa diceritain nggak? Tiba-tiba bikin lagu ini nih. Iya. Ceritanya gimana tuh? Jadi behind the scene-nya. Gitu ya. Apa ya? Jadi sebenarnya itu nggak sengaja gitu. Jadi waktu itu kita lagi kumpul tuh ada Mama, ada Om Willy guru nyanyi aku. Jadi dia itu bilang, aku ada lagu Manado nih gitu kan. Ini gini didengerin terus kita coba. Jadi kayak yaudah ambil gitaran aja gitu kan nyanyi. Terus udah nggak lama tiba-tiba Mama bilang tanggal segini, hari ini, jadi lusa itu kalau nggak saya. Lusa kita rekaman ya. Aku kemarin lagunya gimana ya? Jadi kayak gitu. Jadi oke, ya udah dengerin lagi. Terus udah langsung datang. Saat itu juga
langsung rekaman, nggak terlalu lama juga, paling waktu itu berapa ya, 2 jam kali ya, 2 jam udah kelar, udah selesai nih 2 jam, terus baru dapat berapa hari kemudian tanggal 28 rilis ya, gitu jadi kayak wow Cepat itu ya. iya jadi kayak wow cepet, aku juga kaget gitu karena kan kalau misalnya menurut pengalaman aku sebelumnya misalkan kayak waktu aku punya album anak-anak itu kan kayak prosesnya tuh kayak panjang banget gitu ya. Mungkin sekarang udah lebih dipermudah juga gitu ya untuk merilis sebuah karya gitu ya. Jadi ya udah gitu sih. Kalau yang lagu anak-anak itu, yang album itu gimana ceritanya tuh sampai akhirnya terjadi satu album itu gitu. Kunang-kunang ya? Kunang-kunang itu ya, single hitsnya ya. Lagunya kan ada 10. Jadi dulu kan aku les nyanyi di sebuah tempat les, di sebuah sekolah musik. Nah di situ pun memang karena aku ini kan selain paduan suara, tapi kalau misalnya dia ada acara atau event sekolah musiknya aku selalu di solo gitu. Jadi perform gitu. Nah jadi kayak memang di situ kan juga ada tempat recording juga gitu. Jadi kayak ya udah buat aja gitu. Waktu itu pertama kali lagu yang direkam itu sebenarnya kelas 2 SD aku. Masih kecil juga ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya mau dilihat di album itu ada agak perubahan karena kan kalau anak kecil suaranya cepat berubah ya. Iya. Jadi di lagu yang kayak Matahari Bulan Bintang, Kunang-kunang Istana Pasir 3 itu tuh suaranya kelihatan banget masih kayak jernih, melengking banget gitu ya. Pas kesini-sininya udah mulai mau puber nih. Iya udah berubah. Iya jadi udah agak lebih berat sedikit gitu ya. Jadi prosesnya tuh panjang. Nah itu dari 2002 itu rekaman, terus pelan-pelan sampai kumpul 10 lagu. Kelas 6 SD itu pas menuju kelas 1 SMP baru dirilis akhirnya. Gitu 2005 3 tahunan prosesnya. Terus akhirnya dirilis, ya udah gitu dirilis aja sih. Ada apa ya habis itu? Hilang guys. Ya memang zaman dulu itu tidak seperti sekarang gitu Susah. kan. Zaman dulu memang kalau rilis album ya kalau misalkan promonya nggak kuat memang ya sudah menguap gitu kan. Dan promonya tuh memang kayak manual banget Iya, ya. Maksudnya manual, kita emang betul. radio tuh radio gitu dan pasti modalnya besar juga gitu. Iya. Jadi emang harus jor-joran banget. Terus belum lagi kalau misalkan kita ya namanya anak sekolah juga sama prioritas sekolah jadi akhirnya nggak bisa seintens orang lain mungkin gitu. Padahal menurut aku sih untuk saat itu lagu anak-anak yang aku ini bagus menurut aku bagus. Jadi kayak kita ininya ibaratnya apa ya kiblatnya Sherina lah kita jadi bukan lagu yang pokoknya yang orkestrasi gitu. Jadi sebenarnya bagus gitu. Beberapa sih banyak yang udah tahu gitu karena kan waktu itu sempat juga tuh masuk TV anak-anak kan dulu masih ada gitu ya video klipnya masih masuk TV anak-anak cuman kan lama-lama udah gone hilang aja gitu. Beda dengan sekarang yang sosial media tuh bisa eksis terus Iya gitu kan. benar. Kapanpun bisa ditonton ulang, walaupun udah lewat berapa tahun kemudian masih bisa diputar lagi. Iya. Kalau dulu nggak seperti itu sih. Susah sih, sedih sih karena kan dulu kita nyimpennya CD atau apa, terus hilang, kita nggak ada lagi gitu kan. Maksudnya kayak aku mau nyari video klip aku dulu mana ya, itu aja sebenarnya sih sedih banget ya karena kok hilang gitu aja gitu kan. Kalau sekarang kan udah ya digital lah ibaratnya, jadi semua tuh gampang diakses sih sebenarnya gitu. Oke, plan kedepannya untuk karir di musik seperti apa? Aku sih anaknya sih lebih ikutin ini aja sih, go with the flow sih sebenarnya gitu. Yang penting tetap ada karyanya gitu, tetap diusahakan gitu. Tapi mau enjoy aja lah, nggak terlalu harus harus terkenal banget nih gitu. Yang penting kita ada karya dulu, terus orang-orang udah suka. Kalau misalkan emang habis itu bisa berhasil lagi gitu di dunia musik, dunia entertainment gitu. Jadi ya gitu sih, aku lebih ikutin alur aja, yang penting tetap dijalanin gitu, tetap ada karya, benar ya, berkarya tetap. Oke, ada ini nggak sih bukan saran sih, maksudnya pesan kali ya, lebih ke pesan untuk para musisi nih. Apa ya pesannya ya? Sebenarnya sih mungkin ini pesan untuk semua musisi dan untuk aku juga gitu ya, karena kan aku juga masih banyak belajar juga gitu, masih on progress gitu untuk menuju
sebuah kesuksesan kali gitu ya. Yang penting kita tetap terus berkarya gitu, terus jangan takut karena aku punya permasalahan dulu, malu ini bagus nggak ya, nggak usah dikeluarin deh. Sebenarnya dulu tuh banyak banget sama teman-teman proyek-proyek gitu ya, yang udah direkam, udah jadi, tapi akhirnya nggak pede untuk dirilis gitu. Sebenarnya pede aja sih, sebenarnya pede aja. Pasti ada pendengarnya gitu. Maksudnya kayak jangan takut kalau misalkan karya kita kayaknya belum bagus deh, kayak karya kita tuh masih jelek deh. Enggak, tapi kan selera orang beda-beda. Kalau aku ya, Betul. kalau aku gitu, selera orang beda-beda. Jadi kalau sekarang punya karya udah rilis aja, kan udah ada next art ini yang bantuin. Bener kan? Kalau dulu mungkin susah ya, sekarang kan udah mudah gitu. Nah, karena disebutin next art, nah pendapat tentang next art berarti apa nih pendapatnya? Keren banget sih pastinya next art. Jadi bener-bener ngebantu musisi-musisi yang punya karya tapi nggak tahu atau bingung mau kemana gitu, mau dipromoin kemana, mau di-publish kemana gitu. Itu kebantu banget sama next art dengan sangat mudahnya. Terus juga untuk melindungi karya-karyanya juga gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan nanti kita asal upload video atau lagu karya kita di YouTube terus dicuri orang, kita nggak perlu takut gitu. Jadi aku juga ya beruntung dan bersyukur banget sih bisa tahu next art ini gitu. Ya, berkat Mas Willy. Iya dong. Mas Willy-nya ada loh di situ lagi duduk. Jadi gitu Sobat Art. Semoga dengan kehadiran Rebecca ini bisa memberikan apa ya? Seger-seger untuk Sobat Art gitu kan. Karena Rebecca ini salah satu artis kita, masih muda juga, talented gitu ya. Dan jangan lupa Sobat Art juga kunjungi ya Rebecca Cuento, ada tuh di platform musik gitu ya. Tinggal cari aja, search, dengerin. Nah, karena setiap streaming dari Sobat Art pasti akan ngebantu karirnya Rebecca Cuento. Bener. Oke, karena durasi nih, jadinya kita harus selesai dulu gitu kan. Sobat Art, tetap tongkrongin terus next podcast. Kita pasti akan balik lagi dengan video-video lain. Pastinya kita juga akan mengundang lebih banyak artis lagi ke sini untuk sharing, untuk cerita tentang karirnya. Dan juga jangan lupa untuk kamu Sobat Art yang mau dibantu untuk didistribusikan karya musiknya ke platform musik dan toko online di seluruh dunia. Toko musik online maksudnya ya, toko musik online di seluruh dunia. Bisa kontak kita di website kita ada ya, www.nextart.id. Bisa juga ke WhatsApp di 081313135676. Telepon juga bisa ya ke nomor itu. Kalau kamu tinggalnya sekitar Jakarta, boleh datang ke kantor kita di Menteng, Jakarta Pusat. Monggo jika ingin berkonsultasi atau bantuan untuk mengupload lagunya bisa dibantu dari kantor. Tapi kalau kamu tinggal di luar Jakarta, jangan sedih. Bisa kontak kita di sosial media juga. Ada Instagram kita, nextart.id. Ada Facebook juga, Next Art Digital Music Distribution. Tetap tongkrongin terus, jangan kemana-mana ya. Dah.